Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ribuan tahun, perempuan dianggap pelengkap laki-laki. Katanya diciptakan dari tulang rusuk. Tapi, benarkah itu yang dikatakan wahyu? Apakah perempuan memang diciptakan untuk berada di bawah laki-laki, atau justru berdiri sejajar dengan kodrat yang berbeda, tapi kemuliaan yang sama? Dalam video ini, kita bongkar makna sejati di balik kisah tulang rusuk dan temukan kebenaran yang mungkin tak pernah kamu dengar sebelumnya. Bukan sekadar asal-usul manusia, tapi tentang bagaimana Tuhan mendefinisikan nilai seorang perempuan. Kalau kamu tertarik dengan kisah-kisah sejarah dan tafsir Qur'ani yang membuka cara pandang baru, jangan lupa tekan like dan berlangganan channel ini ya, agar kamu nggak ketinggalan setiap kisah yang mengajak kita berpikir lebih dalam. Mari kita mulai dari awal mula kehidupan, ketika Tuhan berfirman dan manusia pertama mulai diciptakan. Dalam budaya populer, kita sering mendengar bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tapi apakah benar Al-Quran menyebutnya seperti itu? Atau kisah itu sebenarnya berasal dari sumber lain? Mari kita telusuri dari kitab, tafsir, dan ilmu. Dalam Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Kejadian, pasal 2 ayat 21-23, tertulis begini. Maka Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu, Tuhan membangun seorang perempuan. Inilah asal mula narasi tulang rusuk dari teks Yahudi Kristen kuno yang kemudian masuk ke banyak tradisi keagamaan dan budaya manusia. Namun ketika Al-Quran turun berabad-abad kemudian, kisahnya disampaikan dengan bahasa yang berbeda, lebih dalam, lebih universal. Dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, nafsin wahidah. Dan dari dirinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak." Tidak ada kata tulang, tidak ada kata rusuk. Yang ada hanyalah diri yang satu, satu esensi, satu asal penciptaan. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, kata nafsin wahidah menunjukkan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki, bukan dari bagian tubuhnya. Sementara Al-Qurtubi menulis, maknanya bukan dari bagian jasad Adam, melainkan dari sifat dan tabiat yang sama, agar keduanya saling tenang dan mencintai. Dan Ibnu Katsir menambahkan dalam tafsir Al-Quranul Azim, Allah menciptakan Hawa dari Adam, namun tidak disebut bagian mana, dan Al-Quran tidak menyebut tulang rusuk. Itu hanya disebut dalam riwayat Israiliyat. Jadi, ayat ini bukan bicara tentang anatomi, tapi tentang asal-usul spiritual dan eksistensial. Bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang satu. Mungkin kamu pernah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekilas, hadis ini tampak mendukung kisah sebelumnya. Namun para ulama menegaskan bahwa ini bukan hadis penciptaan, melainkan hadis nasihat akhlak. Menurut An-Nawawi, yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah kiasan, bahwa perempuan memiliki sifat lembut, tidak bisa dipaksa keras.
Siapa yang ingin meluruskannya dengan kekuatan justru akan mematahkannya. Begitu pula Quraisy Shihab menjelaskan, hadis itu tidak berbicara tentang asal-usul biologis, melainkan tentang pendekatan moral dalam memahami karakter perempuan. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara memperlakukan perempuan, bukan menjelaskan anatomi penciptaannya. Beberapa tafsir awal Islam, seperti karya At-Tabari, memang menyinggung kisah tulang rusuk Adam. Namun ulama kemudian mengklarifikasi bahwa kisah itu bersumber dari riwayat Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang masuk dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Ibnu Taimiyah menulis, riwayat Israiliyat tidak dapat dijadikan dasar akidah kecuali bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam hal ini, Al-Quran tidak menyebut tulang rusuk, maka kita kembali pada teks yang lebih autentik. Kini mari kita lihat dari sisi ilmu modern. Manusia laki-laki memiliki kromosom XY, sementara perempuan XX. Artinya, dalam tubuh laki-laki sudah terkandung potensi genetik untuk membentuk perempuan. Menariknya, beberapa ilmuwan muslim menafsirkan hal ini sebagai bentuk simbolik dari ayat min nafsin wahidah, dari satu asal, satu potensi, dua bentuk kehidupan yang saling melengkapi. Namun Al-Quran tidak menjelaskan dengan rumus biologis, melainkan dengan bahasa spiritual, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling mengenal, saling belajar, dan saling mendidik satu sama lain. Jadi, dari semua sumber, kitab, hadis, dan tafsir, kita menemukan benang merah yang indah, bahwa perempuan bukanlah ciptaan sekunder, bukan berasal dari sisa tubuh laki-laki, melainkan lahir dari jiwa yang satu dengan kedudukan setara di hadapan Pencipta. Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis dalam tafsirnya, Allah tidak menyebut dari mana bagian tubuh Adam Hawa diciptakan, karena yang ingin ia tegaskan bukan perbedaan jasad, melainkan kesatuan martabat. Inilah pelajaran agung dari kisah Hawa, bahwa kemanusiaan kita bukan ditentukan oleh dari mana kita berasal, tapi bagaimana kita memahami asal-usul kita. Tahukah kamu bahwa ketika Al-Quran menyebut diri yang satu, itu bukan hanya tentang asal-usul biologis manusia, tapi tentang asal mula cinta dan keadilan. Bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan bukan untuk bersaing, tapi untuk saling mengisi dan menegakkan kebenaran bersama. Maka ketika kita berbicara tentang Hawa, ingatlah, dia bukan sekadar dari rusuk Adam. Dia adalah separuh jiwa yang melengkapi manusia dalam satu kesatuan fitrah dan kasih dari Sang Pencipta. Hawa bukan dari rusuk, tapi dari jiwa yang sama. Jika kisah Hawa dipahami dengan benar, maka gerakan emansipasi bukanlah perlawanan terhadap lelaki, tetapi perjalanan kembali ke fitrah penciptaan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang sama untuk saling menguatkan, bukan saling menundukkan.